Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PJBL kami pada mata kuliah Kelistrikan dan Kemagnetan dengan pembuatan instalasi listrik pada bangunan sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Della Mustikarini, dengan NPM 2320303040, dan rekan saya ada Adinda Cahya Ramadhani dengan NPM 2320303048, dan yang terakhir ada Zulfa Maulana Desaputra dengan NPM 2320303092. Langsung saja ke pembahasan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Keuntungan dan kerugian rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri memiliki keuntungan berupa desain yang sederhana karena hanya membutuhkan satu jalur penghantar. Namun, kelemahannya adalah jika salah satu komponen seperti lampu rusak atau terputus, maka seluruh rangkaian tidak akan berfungsi. Sebaliknya, rangkaian paralel menawarkan keunggulan karena setiap komponen bekerja secara independen, sehingga kerusakan pada satu lampu tidak mempengaruhi lampu yang lain. Namun, kelemahan dari rangkaian paralel adalah memerlukan lebih banyak kabel dan instalasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan rangkaian seri. Penyuplai listrik dengan meteran PLN 900 kW/h. Listrik yang digunakan di rumah ini bersumber dari pembangkit listrik PLN yang disalurkan melalui meteran listrik berkapasitas 900 kWh. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan penggunaan lampu, elektronik, dan perangkat listrik lainnya. Untuk menghindari beban berlebih yang dapat memicu pemadaman, sistem instalasi di rumah dirancang agar beban listrik setiap ruangan terdistribusi secara merata. Selain itu, pemilik rumah perlu memastikan penggunaan perangkat dengan daya yang sesuai dengan menjaga efisiensi konsumsi listrik. Lampu di setiap ruangan dirancang menggunakan rangkaian paralel. Dengan rangkaian ini, penghuni dapat menyalakan atau mematikan lampu di setiap ruangan secara terpisah melalui saklar yang dipasang di dekat pintu, misalnya ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Masing-masing memiliki lampu yang dapat diatur secara independen tanpa mempengaruhi ruangan yang lain. Hal ini tidak hanya praktis tetapi juga memastikan pencahayaan yang fleksibel sesuai kebutuhan penghuni. Penggunaan rangkaian paralel juga meminimalkan resiko seluruh rumah menjadi gelap jika salah satu lampu rusak. Yang pertama, terdapat teras kiri dan garasi. Terdapat dua lampu yang disusun secara paralel dengan masing-masing lampu dikontrol oleh saklar ganda. Lampu ruang tamu diatur untuk menciptakan suasana nyaman saat menerima tamu, sementara lampu teras kanan memberikan pencahayaan luar rumah. Rangkaian paralel memungkinkan penghuni mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan tanpa mengganggu fungsi lampu di ruang lainnya. Yang kedua ada teras kanan dan ruang tamu. Terdapat dua lampu yang disusun secara paralel dengan masing-masing lampu dikontrol oleh saklar ganda. Lampu ruang tamu diatur untuk menciptakan suasana nyaman saat menerima tamu, sementara lampu teras akan memberikan pencahayaan luar rumah. Pada ruang tamu terdapat satu stop kontak yang berada di kanan sofa. Stop kontak ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat elektronik ke sumber listrik serta memutus aliran listrik saat tidak digunakan lagi. Rangkaian paralel memungkinkan penghuni mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan tanpa mengganggu fungsi lampu di ruangan lainnya. Yang ketiga ada kamar tidur satu. Kamar tidur satu ini memungkinkan saklar tunggal untuk mengontrol satu lampu untuk yang dirangkai secara seri. Pada kamar tidur satu terdapat satu stop kontak yang berada di sebelah kiri tempat tidur. Dengan hanya satu lampu yang dipasang secara seri, pencahayaan ruang menjadi lebih efisien karena tidak perlu banyak lampu untuk kebutuhan tidur yang lebih minimal. Saklar tunggal memungkinkan penghuni untuk menyalakan atau mematikan lampu dengan cepat, memberikan kenyamanan yang cukup untuk aktivitas di ruang tidur. Selanjutnya yang keempat, pada ruang keluarga dan ruang makan terdapat dua lampu yang disusun secara paralel. Masing-masing lampu dikontrol oleh saklar ganda. Lampu pada ruang makan memberikan pencahayaan untuk aktivitas makan. Dalam ruang makan terdapat satu stop kontak yang berada di depan kamar tidur satu, sedangkan lampu pada ruang keluarga dapat dinyalakan sesuai kebutuhan untuk menciptakan suasana nyaman saat berkumpul.
Pada ruang keluarga terdapat 2 stop kontak yang berada di samping kiri sofa dan di belakang televisi. Dengan rangkaian paralel, masing-masing lampu dapat dikontrol secara independen tanpa mempengaruhi pencahayaan di ruangan lain, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi penghuni. Yang kelima, kamar tidur 2 menggunakan saklar tunggal untuk mengontrol satu lampu utama yang dirangkai secara seri. Dengan hanya satu lampu yang dipasang secara seri, pencahayaan ruangan menjadi lebih efisien karena tidak perlu banyak lampu untuk kebutuhan tidur. Saklar tunggal memudahkan penghuni untuk menyalakan atau mematikan lampu dengan cepat, memberikan kenyamanan yang cukup untuk aktivitas di kamar tidur. Yang keenam, pada dapur dan toilet terdapat 2 lampu yang disusun secara paralel. Masing-masing lampu dikontrol oleh saklar ganda. Lampu pertama menerangi seluruh dapur, memberikan pencahayaan utama untuk seluruh aktivitas di ruang dapur. Di dapur juga terdapat 2 stop kontak yang berada di dekat microwave dan di dekat kulkas. Sedangkan lampu kedua menerangi seluruh ruangan toilet. Rangkaian paralel memastikan bahwa setiap lampu dapat berfungsi secara independen tanpa saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.